Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, saudaraku. Walaupun perjalanan kehidupan kita tidaklah selalu mulus, kadangkala kita harus mengalami kemalangan, tetapi mari kita jalani, tetap dengan penuh sukacita, tetap dengan penuh semangat, karena Tuhan senantiasa melepaskan kita dari kemalangan kehidupan kita. Tuhan, bimbing kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami senantiasa dikuatkan di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Amin. Saudaraku, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud di sepanjang perjalanan kehidupannya, ia berusaha untuk hidup di dalam kebenaran, mentaati kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan di sepanjang hidupnya. Di saat Daud jadi gembala domba, ia melakukan tugasnya di dalam kebenaran, dan ia senantiasa mengandalkan Tuhan untuk mengalahkan binatang buas yang akan menerkam domba-dombanya. Di saat ia menjadi seorang prajurit, saudaraku, ia pun tetap mengandalkan Tuhan dan melakukan segala sesuatu dengan benar. Dan ketika ia menjadi seorang raja, ia pun juga melakukan tugasnya sebagai seorang raja, didasari oleh kebenaran Tuhan dan juga benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Saudaraku, walaupun Daud hidup sebagai orang benar, tetapi Daud tetap saja mengalami kemalangan demi kemalangan di dalam hidupnya. Nyawanya terancam oleh Saul, walaupun sudah hidup benar, dan ia pun juga terancam nyawanya oleh anaknya sendiri karena anaknya ingin merebut tahta kekuasaannya. Dan Daud mengalami berbagai macam kemalangan, pergumulan dan permasalahan di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud menyadari hal itu, bahwa walaupun hidup benar, tetapi yang namanya kemalangan, yang namanya pergumulan tetap ia alami. Daud menerima keadaan hal itu. Kemudian saudaraku, di tengah-tengah kemalangan yang Daud alami, Daud meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Tuhan tetap dekat di dalam hidupnya, menemani, menguatkan. Bahkan Daud meyakini bahwa Tuhan senantiasa melepaskan dirinya dari kemalangan demi kemalangan yang senantiasa ia alami di dalam hidupnya. Sehingga saudaraku, walaupun banyak mengalami kemalangan, tetapi Daud tetap semangat, tetap optimis, tetap setia dan tabah menjalani, menyelesaikannya dengan baik bersama dengan pertolongan Tuhan. Saudaraku, demikian juga dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perjalanan kehidupan kita senantiasa mulus tanpa hambatan. Tetapi Tuhan berjanji senantiasa menemani, senantiasa menguatkan, senantiasa memampukan, senantiasa melepaskan kita dari kemalangan, dari pergumulan kehidupan kita, dari permasalahan kehidupan kita masing-masing. Sehingga saudaraku, mari kita jalani perjalanan kehidupan kita dengan penuh semangat, dengan setia dan tabah, walaupun harus mengalami dan menjalani kemalangan demi kemalangan di sepanjang kehidupan kita. Karena Tuhan senantiasa melepaskan kita dari kemalangan kehidupan kita. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh meyakini bahwa Tuhan senantiasa melepaskan kami,
menolong kami dari pergumulan, dari kemalangan kehidupan kami masing-masing. Sehingga pagi ini Tuhan, kami menyerahkan pergumulan kami menyerahkan permasalahan kami ke dalam tangan-Mu. Dan bila hari ini kami boleh menjalaninya, menyelesaikannya dengan baik bersama dengan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan perjalanan kami hari ini ke dalam tangan-Mu, agar yang terbaik kami dapatkan, yang terbaik pula kami lakukan di sepanjang kehidupan kami hari ini. Sehingga berkat-berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, walaupun hidup tidak selamanya selalu lancar kita jalani, tetapi yakinlah bahwa Tuhan senantiasa melepaskan kita dari kemalangan atau pergumulan kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.